Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian di seluruh tanah air, selamat berjumpa kembali dengan program acara Duet Pencerah Hati, yang pada kali ini kita sudah pada episode yang ke-22, ialah kita akan membahas terkait dengan kebersihan dan keindahan. Telah hadir bersama saya guru kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ji, semoga pertemuan kita ini menjadi penuh berkah, menambah cinta kita kepada kesucian dan keindahan di dalam Islam. Amin. Ustadz, kadang kebersihan dan keindahan dianggap hanya urusan dunia. Tapi sejauh mana sebenarnya Islam memandang hal ini? Islam sangat menekankan kebersihan dan keindahan. Bahkan kebersihan adalah bagian daripada iman. An-nadhafah minal iman. Bahkan di matan yang lain, riwayat Muslim menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dalam Al-Quran juga sangat jelas Mas Haji. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi menjaga kebersihan itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ibadah dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kebersihan dalam Islam hanya sebatas fisik atau mencakup hal-hal lain juga? Oh tidak, ini sangat luas cakupannya dalam Islam. Kebersihan itu mencakup hal-hal yang utama. Yang pertama, kebersihan diri, kebersihan hati, kebersihan lingkungan. Kebersihan diri seperti wudhu, mandi, pakaian yang bersih. Kebersihan hati, hilangnya iri, dengki, dan dendam. Kebersihan lingkungan, bagaimana rumah kita, masjid kita, jalan kita, sekolah kita. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kalau hati kita kotor, lisan kita kotor, tempat kita kotor, bagaimana cahaya iman bisa hadir di dalam diri kita? Baik. Apakah Rasulullah juga mencontohkan secara langsung kebersihan dan keindahan dalam hidup beliau? Tentu baginda Rasulullah SAW yang sangat kita cintai selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Rambutnya tersisir rapi, pakaiannya bersih, wangi, bahkan rumah beliau pun tertata dengan sangat baik. Setiap sebelum sholat beliau berwudu. Setelah bangun tidur, beliau bersiwak. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya tidak memberatkan daripada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita pun harus meneladani beliau, bersih dalam penampilan, bersih dalam hati, dan bersih dalam cara hidup. Kadang kita melihat tempat ibadah atau rumah yang bersih terasa lebih tenang dan indah. Apakah memang ada hubungan antara kebersihan dan keindahan? Sangat benar, karena kebersihan adalah pintu daripada keindahan. Islam tidak hanya mengajarkan fungsi, tapi bagaimana Islam mengajarkan estetika. Keindahan itu menenangkan jiwa. Ya. Lihat saja masjid yang bersih, indah, teratur, kita nyaman untuk beribadah. Betul. Allah berfirman, ambillah perhiasanmu yang indah setiap kali kalian memasuki masjid. Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya, keindahan itu bagian daripada syiar Islam, maka seorang muslim haruslah tampil bersih, rumahnya bersih, bahkan tulisannya pun rapi. Baik. Ustaz, pesan praktis apa yang bisa disampaikan kepada sahabat kita semua
agar menjaga kebersihan dan keindahan dalam hidup sehari-hari? Para sahabat yang budiman, berikut langkah-langkah yang insya Allah berdampak besar. Yang pertama, biasakan menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Insya Allah tubuh akan jadi bersih dan hati akan jadi tenang. Yang kedua, bersihkan rumah dan lingkungan. Ya, jangan terlalu lama lah, kurang lebih 10 menit. Gitu. Yang ketiga, rapihkan diri sebelum keluar rumah atau sebelum berangkat ke masjid. Nah, sehingga tatkala bertemu dengan orang terlihat kerapian dan keindahannya. Dan yang keempat, jaga adab dan jaga ucapan. Karena hati yang bersih akan memancarkan keindahan tutur kata yang indah. Dan yang paling penting, niatkan semuanya karena Allah, karena setiap kebersihan yang kita jaga bisa menjadi amal soleh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Didin atas pencerahannya. Sahabat semua, mari kita mulai dari hal yang kecil, dari diri kita, dari rumah kita, dari hati kita. Kebersihan bukan hanya bagian daripada iman, tapi juga kunci keindahan dan ketenangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk program Pencerah Hati ini, Pencerah Hidup ini juga, agar kita terus belajar bersama. Terima kasih, sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.